Selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang apa? Kenapa kenapa sampai Bayu, suara. dia kasih mute. Suara Oh, tidak ada suara. suara tidak ada. Udah nih, udah ada kan? Sudah. Sudah. Sorry. Tuh mau bahas tentang kenapa kok mau sampai mau wisuda duluan ini. Mau mulai jam berapa nih kawan? Mulai ini. Sudah kan? Sudah. Demi Tuhan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia sejawab. Anak kecil sejawab. Terima kasih, baby. Jadi teman-teman menanggapi pertanyaan kenapa saya harus wisuda cepat, sebenarnya saya tidak mau. Saya benci ketika saya wisuda karena saya pikir itu sudah sangat terlambat kawan. Tapi mau tidak mau itu suatu tanggung jawab yang dimiliki seorang pria jantan dan eskom. Jangan lupa eskom. Jadi saya punya waktu itu sebenarnya hanya sampai di 2020 kemarin, Desember. Ini saya kasih kutipan ini ya. Kalau kamu nggak wisuda tahun ini, kita putus. Di tahun 2020, kawan. Dan benar di 2021 ini udah terlambat. Makanya wisuda di 2021 pun rasanya udah sama aja. Udah nggak ada. Sudah foto wisuda sendiri. Oh, jadi kok kejar wisuda ini dengan harapan nanti pas wisuda nih kok ada yang temani begitu. Tapi nyatanya tidak ada. Ya. Berarti itu lebih sakit ya? Kawan, kalau mau dibilang juga sakit sih. Saya akan menangis, kawan. Tolong Lupa host. sebutkan nama dulu. Sebutkan nama dulu. Siapa Kawan. kan? Jangan. Itu namanya playing victim, tidak boleh. Abaikan sob teman terbaik ini. Aduh. Kawan, saya akan masuk. Saya akan temanin kau di kawan. Tidak ada loker kawan, tidak ada loker ini. Jadi sebenarnya bersyukur juga sih karena banyak faktor-faktor pendukung kayak misalkan teman-teman yang udah semangatin, Bayu kapan di DO, Bayu kapan di DO. Saya semangat sekali, saya selesaikan wisuda secepat mungkin. Saya buktikan ke mulut-mulut. Nanti tolong disensor ya ke mulut-mulut itu bahwa saya harus wisuda. Jadi ada yang harus di ini dikasih Sudah tidak ada kawan. paham. Sudah tidak ada. Tidak ada. Ya. Apakah hanya itu saja semangatmu? Tidak ada orang lain, orang tua? Kawan, kalau kita membahas orang tua itu justru memunafik namanya kalau kita tidak melibatkan orang tua dalam suatu perjuangan kita. Itu sudah pasti hukumnya fardu kifayah dan itu wajib melibatkan Allah dan orang tua dalam urusan kita. Dan tidak perlu dibahas saya rasa. Yang kita bahas sekarang ini kan bagaimana mulut-mulut teman-teman itu. Terus gimana pendapat dosen, ini anak kok udah tua sekali, sampai saya pernah bawa kakakku ke kampus di fakultas ditanya, jadi yang mana yang kakak? Kawan, saya menangis. Tapi tidak apa-apa kawan, namanya juga mahasiswa kan jalanin, nikmatin. Justru Iya, kalau saya wisuda 4 tahun langsung itu saya pikir, kenapa saya kayak orang-orang biasanya, saya tidak mau. Saya tidak suka disamain dengan orang lain. Saya cowok sejati, saya punya pendirian, saya harus wisuda di 7 tahun, titik. Saya. Iya. Siapa tuh? Dia dulu. Pernah kan karena saya pikir, aduh, saya sudah mau lulus nih di semester 9 nih. Saya sudah mau wisuda. Kenapa saya secepat ini? Saya benci sekali. Akhirnya saya buat saya cari perkara supaya saya diperlambat buat kuliahnya. Saya sengaja dengan kesadaran saya sendiri saya buatnya itu. Ada lagi unek-uneknya. Mau bahas saya di sini biar ku punya apa tuh yang terganjal di hati tuh udah terbuka semua. Tidak begitu, tolong. Begitu konsepnya. Maksudnya ini kita tanya wisuda gini nih. Yang paling pengalaman mungkin Bapak Yasin Rumalutur yang sudah duluan, meninggalkan kita.
meninggalkan kita. Aku bicara meninggalkan ini. Ya walaupun saya pikir namanya jodoh rezeki maut itu udah diatur, tapi wisuda nggak diatur. Harusnya sama-sama. Oke. Harusnya sama-sama. Kamu minta maaf sama Yana karena saya sudah wisuda duluan. Bukan berarti aku membencimu, tidak. Tidak, karena memang sudah nasib seseorang ya untuk mendapatkan Eskom duluan, dan sekarang nasibnya juga jadi pengangguran. Iya, itu Ya, sudah maksudnya maksudnya saya mau apa? Mau kasih selamat tuh, selamat datang di dunia pengangguran. Siap, siap kawan. Mungkin yang Idin tadi tanya nih apa? Lulus cepat dalam arti kok bisa selesaikan itu dalam waktu singkat, mungkin kayak gitu. Sampai kok Oh iya bisa kawan. sampai Jadi pepet sampai bisa selesai itu. Kalau kita kan maksudnya bisa. kalau orang kan selesai tapi dari range waktu seminar hasil sama tutup dia punya waktu tuh jauh-jauh. Tapi kalau yang kayak kalian kemarin tuh kayak cepat sekali gitu, 1 bulan 1 minggu itu kalau bisa 1 Iya, jam tuh benar, 1 jam selesai kapan? Sarannya 1 jam kawan. Tapi itu sebenarnya gini kawan. Kayak yang saya bilang awal tadi tuh. Sebenarnya saya nggak mau wisuda cepat. Pertama tuh saya kasih masuk judul itu di tahun 2018 dan itu sudah di ACC. Wih, 2018 lama sekali tuh. Iya, udah di ACC. Sudah di ACC sama Pak Aceh kan. Habis itu 2019 kan kita sama-sama ngambil bahasa Indonesia tuh di semester 9 tuh. Nah, di semester 10 itu saya males gitu mau maju sempro itu kayak sudahlah nunggu aja teman-teman yang lain. Nah, akhirnya saya baru maju sempro di tahun 2020. 2020 saya maju sempro, saya rencananya mengejar hasil sama tutup. Tapi karena keterbatasan waktu dan biaya waktu itu ya udah, saya pikir buat putuskan ya udah tunda dulu lah. Mungkin belum rezekiku sekarang nih, belum bisa wisuda sekarang. Dan di situ ada kata-kata yang seperti awal saya bilang, kalau nggak selesai di 2020 ya udah kapan kamu mau kerja, kapan kamu mau ngelamar apa segala macam, ada lah bahasa-bahasa kayak gitu. Ya udah di 2021 udah beneran nggak ada. Jadi saya pikir oh ternyata gini ya, kalau misalkan kita nunda-nunda kayak gini, akhirnya di 2021 saya ngejar dari sidang hasil ke sidang tutup tuh seminggu, dipepet terus dosennya kan. Dari waktu selesai sidang itu hasil langsung kelarin semua revisi, terus langsung mepet lagi buat sidang tutup. Walaupun memang saya yakin aplikasi itu pasti belum sepenuhnya sempurna karena memang aplikasinya juga beli. Bagaimana tidak kawan, minta maaf ini bukan menjelekkan suatu instansi, tapi saya tidak diajarin membuat aplikasi Android. Iya betul. Ya, bukan menyalahkan, tidak. Saya yang salah karena terlambat. Cuman seandainya pun diajarin dari awal, mungkin tergantung niat kita ya. Kalau kita misalkan mau cepet, ya pasti insya Allah bisa cepet. Kalau kita ya malas-malas juga ya, kayak teman saya yang itu satu sana tuh. Sampai sekarang belum wisuda, tidak apa-apa. Dia udah lebih duluan putus, santai aja. Jadi gitu kawan. Jadi niat saya cepet-cepet wisuda itu sebenarnya satu aja sih, biar saya bisa nganggur. Kalau sementara kuliah, kok tidak nganggur? Tidak, karena saya statusnya masih jadi mahasiswa. Coba sekarang udah sarjana. Baik, kamu kerja apa? Enggak. Udah selesai kuliah? Udah sarjana Eskom. Sekarang nggak ada kerja. Oh iya, saya nganggur. Saya bangga. Bangga. Oke, video. Karena tujuan saya tercapai. Saya dari dulu pengen sekali, dari kecil tuh bayangin kapan saya jadi pengangguran. Kapan. Itu terlintas gitu kayak, baik kamu harus jadi pengangguran, semangat nganggurnya. Gak boleh. Sekarang saya bisa buktikan ke seluruh dunia bahwa saya pengangguran. Pengangguran yang mendapatkan cuan banyak. Bagaimana caranya kok mau lamar anaknya orang kalau kamu Karena sudah putus, Yana. cari lagi tuh. Emang perempuan cuma satu. Jangan Nanti putus asa hanya karena satu perempuan, kawan. Tidak, saya harus belajar dari Bapak Yasin. Kayaknya beliau lebih pengalaman. Kenapa? Karena saya pikir di usianya yang sangat muda belia, seperti ciplukan, beliau sudah podcast sangat baik sekali. Gue lihat bapak ada putar-putar tuh. Karena beliau sedang fokus menjaga anaknya, dan di situ suatu nilai positif sendiri untuk seorang Bapak.